Ya, selamat pagi. Hari ini telah dilaksanakannya Pemilu Raya 11 Oktober 2023 di SMA 2 Kuta Selatan. Pemilihan Ketua OSIS Angkatan 2023-2024. Mari kita saksikan liputannya. Pemilu merupakan contoh konkret dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia, di mana kekuasaan sejatinya ada di tangan rakyat. Dengan setiap pemilihnya memiliki suara yang sama, mereka memiliki kemampuan untuk memilih wakil-wakil yang akan mewakili mereka di pemerintah. Ini adalah proses yang tidak hanya memerlukan partisipasi aktif, tetapi juga kebijakan yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. 11 Oktober 2023, warga SMA Negeri 2 Kota Selatan telah menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah atau yang biasa kita kenal sebagai OSIS. Selama beberapa minggu terakhir, koridor sekolah dipenuhi poster kampanye yang kreatif. Semua ini adalah contoh nyata dari semangat demokrasi yang hidup di lingkungan pendidikan kita. Pemilu raya ini dimulai dari seluruh warga Tosca dikumpulkan tepat di lapangan tengah sekolah dan berbaris sesuai dengan denah TPS serta bilik suara masing-masing kelas. Tidak hanya siswa-siswi sekolah yang ikut meramaikan pemilu raya ini, tenaga pendidik sekolah juga turut serta dalam pemilihan ketua OSIS dan duduk rapi sambil menunggu gilirannya. Setelah seluruh warga sekolah berkumpul, acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023. Diharapkan siapapun yang akan memimpin nantinya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, serta menjadi penyalur bakat siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Selatan melalui program-program kerja yang akan dibentuk. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Selatan, Bapak Inyoman Tingkat. Beliau mengatakan bahwa pengurus OSIS akan didampingi oleh MPK di sisi kanan, kemudian PKS di sisi kiri. Posisi OSIS bagian dari eksekutif dari organisasi sekolah, yang artinya mereka melaksanakan program sekolah. Legislatifnya adalah MPK, kemudian yudikatifnya adalah PKS atau Patroli Keamanan Sekolah. Setelah sambutan dari Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan orasi atau pengenalan kandidat OSIS Masa Bakti 2023-2024, yaitu kandidat pertama, Kadek Novi Duyanti, dan kandidat kedua, Diputu Winda Febriani Putri. Keduanya memperkenalkan diri masing-masing, serta menjelaskan visi dan misi yang akan mereka realisasikan ketika mereka terpilih sebagai Ketua OSIS. Setelah menjelaskan visi dan misi masing-masing kandidat, acara dilanjutkan dengan membacakan tata cara pencoblosan kandidat. Dimulai dari kelas yang pertama, langsung berdiri dan mengantri untuk memilih pilihan mereka. Partisipasi pemilih pada pemilu ini tampak luar biasa. Panjangnya antrean di tempat pemungutan suara adalah bukti dari kesadaran akan pentingnya pemilu ini. Para pemilih muda yang energik ikut serta pemilih berpengalaman yang telah mengikuti proses pemilihan tahun lalu. Lalu, kira-kira bagaimana tanggapan warga sekolah mengenai pemilu raya? Tanggapan aku karena waktu ada pemilu raya tuh kayak seru banget. Apalagi aku di sini sebagai kelas 10 yang kayak baru banget kelas di SMA 2 Kota Selatan. Dan juga pertama kalinya aku ikut pemilu yang cukup besar ini. Terus juga aku senang juga kandidatnya itu juga mau ngasih orasinya dia, nggak cuma dikasih tahu di mading-mading aja, tapi ngasih tahu secara langsung. Jadi kita bisa tahu orangnya itu kayak gimana dan cara bicara itu kayak gimana. Terus bahagia sih, seru banget. Harapan saya sebenarnya, saya di sini juga berdiri sebagai majelis perwakilan kelas, di mana saya juga bertugas sebagai untuk lebih meningkatkan demokrasi di sekolah. Tentu harapan saya semoga pemilu ini menjadi salah satu pokok juga dapat membangun demokrasi warga sekolah SMA Negeri 2 Kota Selatan ini lebih memiliki rasa demokrasi yang lebih tinggi, rasa berani berpendapat yang lebih tinggi, dan juga tidak
dan berani juga untuk memberikan pilihannya, memberikan kepercayaannya kepada pemimpin di masa depan. Hasil pemilihan ketua OSIS akan diumumkan dalam waktu dekat. Para pemilih dan para kandidat akan segera mengetahui siapa yang akan memegang posisi tersebut selama tahun ajaran mendatang. Ini adalah saat ketika demokrasi di sekolah kita mencapai puncaknya, dan suara para siswa menjadi suara yang memandu kebijakan dan perubahan dalam lingkungan pendidikan kita. Semoga pemimpin terpilih akan mewakili suara para siswa dengan baik dan membawa perubahan positif ke dalam sekolah kita.